dan benarlah beliau dipanggil Syamsud Duha. Beliaulah pelita yang ada di siang hari, bahkan juga di malam hari. Jika matahari zahir, dia terbit dan terbenam. Tapi Syamsud Duha, pelita hati Sayyidina Muhammad SAW, dia tidak pernah terbenam. Dia senantiasa ada, dia senantiasa menjawab salam daripada kekasih-kekasihnya. Biasanya ayat Quran, lebih dari 80 ayat Quran, diawali dengan ya ayyuhallazina amanu, lalu ada perintah larangan, kecuali ayat salawat. Dimulai dengan pengumuman, wahai orang beriman, sesungguhnya Allah Ta'ala bersalawat, Allah pun bersalawat, malaikat pun bersalawat, masa engkau tidak bersalawat? Ayuhal muslimun, ya ibadallah, an tattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, wajaddidu imanakum bi an tuksiru min qawli la ilaha illallah sabahan wa masaan, laylan wa naharan, asa an yakhtima a'malana bihi lihusnil khatimah. وأنصحت نفسي وإياكم بأن نكثر من الصلاة والسلام على حبيبه ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. Jamaah Jumat yang memuliakan Allah, puji syukur kepada Allah atas nikmat iman, Islam dan ihsannya. Kita masih terpanggil untuk hadir memenuhi panggilannya, berkumpul berjamaah melaksanakan ibadah Jumat setiap pekan, setiap minggu, setiap Jumat. Nikmat ini semuanya berkat jasa Sayyidina Muhammad SAW. Kami mewasiatkan diri sendiri dan kita semua, marilah pelihara diri dengan bertakwa. Takwa itu menjaga hati dari selain Allah, zahirnya menghindari yang dilarang, melakukan yang disuruh, batinnya ketundukan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema khutbah kita pada siang ini, insyaallah kita akan membicarakan tentang hakikat salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i yang wafat 303 Hijriah, beliau pernah berjumpa Imam Bukhari, pernah semasa dengan Imam Muslim dan imam-imam ahli hadis yang lain. Beliau mengatakan bahwa suatu kali Nabi SAW bersabda, "Aksiru minas salati alaiya fi yawmil jum'ah." Perbanyaklah salawat kepadaku pada hari Jumat, hari ini tepatnya. Apa alasannya? Apa rahasianya? Lalu baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Li'anna salata alayya ma'rudah." Karena salawat kamu langsung dilaporkan kepada aku. Ma'rudah ay murda alayhi. Dalam hadis yang lain, hadis Abu Dawud, hadis Imam Ahmad dan hadis imam-imam yang lain yang riwayatnya sahih li ghairihi, disebutkan inna lillahi malaikatan sayyara sayyahin. Allah mempunyai malaikat yang bertugas berterbangan mengambil salawat seseorang lalu mengirimkannya, yuballighuna salamahu, menyampaikannya kepadaku. Bayangkan, perhatikan, ternyata para malaikat itu adalah khadamnya Rasulullah SAW.
dan khadam orang yang berselawat kepada Rasulullah SAW. Ramai-ramai orang cari khadam. Untuk apa dia melakukan itu? Khadam yang terbaik adalah khadam nur, khadam cahaya, khadam minal malaikah, khadam malaikat. Khadam berarti pelayan. Maka setiap orang yang bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Allah berikan kepadanya malaikat pelayan dari kalangan makhluk cahaya. Bukankah ini kemuliaan sejati? Lalu untuk apalagi seorang yang katanya beriman, bersyahadat, masih mencari khadam-khadam yang tidak bernilai, khadam yang sufliyah, khadam-khadam dari bumi, khadam-khadam dari makhluk-makhluk yang dulu pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu rahasia dari bersolawat. Maka kullu musallin khadima lahu malaikah. Setiap orang bersolawat, maka malaikat-malaikat Allah melayaninya, menyampaikan salamnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga bukti bahwa ba'dul insan afdal min ba'dil malaikah. Sebagian manusia lebih utama dari sebagian malaikat. Sebagaimana sebagian manusia lebih hina dari hewan, dari jin, dari syaitan, begitu juga ada sebagian manusia yang lebih mulia dari makhluk-makhluk cahaya. Kenapa? Karena cahaya malaikat pun berasal dari cahaya nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah. Lalu sahabat bertanya, lanjutan hadisnya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin kaifa uridat wa qad alamta? Bagaimana mungkin salawat dapat tersampaikan kepada engkau sedangkan engkau telah hancur binasa di dalam kubur? Oh, ternyata sahabat Nabi sebagian berpikir seperti itu. Seperti yang difikirkan oleh sekelompok orang hari ini, sekelompok orang yang mengatakan dirinya lebih sunnah, lebih mendekati ajaran Sayyidina Muhammad SAW, lalu tidak percaya tawassul kepada beliau, tidak percaya salawat kita dijawab langsung oleh beliau. Ternyata logika itu pernah ada di kalangan sahabat, maka jangan heran mungkin orang yang belum mengupgrade keilmuannya, atau dia menutup hatinya karena terdoktrin oleh guru-gurunya. Semoga Allah membuka mata hati kita semua. Apa jawaban baginda Nabi Muhammad SAW? Nabi tidak mengatakan iya dan tidak. Beliau hanya menjawab dengan satu kaidah umum berlaku untuk semua para nabi dan rasul. Inna Allah harrama 'alal ardi an ta'kula ajsad al-anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan bumi tanah untuk merusak, memakan, menghancurkan jasad para nabi. Jangankan ruhnya, jasadnya pun masih utuh. Itu logika yang sedang dibangun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara jemaah-jemaah bukan Allah, manakah yang lebih mulia? Para syuhada yang gugur medan juang, atau Nabi yang mengajarkan rahasia kepada syahid? Beliaulah sayyidus syuhada, orang yang betul-betul pemimpinnya para syuhada. Jika para syuhada tidak boleh kita katakan wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat. Jangan engkau mengatakan bahwa orang yang gugur di medan juang mereka mati. Bal ahya, mereka hidup di sisi Allah mendapatkan rezeki. Sedangkan kita tidak merasakannya. Kenapa? Kita terhalang oleh tirai akal kita. Kita terhalang oleh alam nyata ini.
Seandainya sesekali kita menghancurkan sisi zahir ini, Allah akan tampakkan yang batin itu, tapi tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika arwah para syuhada masih hidup, apalagi arwah para nabi, maka terjawablah sudah bahwa ruh Nabi Muhammad SAW sampai detik ini masih menjawab salam umatnya, langsung dijawab, karena malaikat kecepatannya kecepatan cahaya. Jika pesawat terbang dari Jakarta sampai ke Madinah lebih kurang 9 atau 10 jam, maka kecepatan nur itu bukan lebih cepat dari 1 detik. Langsung dijawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertanyalah seorang murid, "Wahai Tuan Syekh, jika Nabi itu masih hidup dan dia sendiri, sedangkan kami yang bersolawat dalam masjid ini ada 1000 orang, bagaimana cara beliau menjawab?" Orang ini lupa masih berhukum dengan hukum zahir. Maka bolehkah kita jawab dengan hukum zahir? Bukankah setiap musim maulid kita sering membaca anta syamsun anta badrun, wahai baginda, engkaulah hakikatnya matahari. Jika orang mengartikan engkau bagaikan matahari, tapi tidak, kami mengartikan engkaulah hakikatnya matahari, karena cahaya matahari, sinar matahari dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat matahari, berjemurlah di bawah matahari. Jika kita berjemur, apakah cahaya sinar matahari kemudian berkurang di tempat lain? Sebanyak apapun orang berjemur di muka bumi ini, semburan sinar matahari tidak pernah kurang. Sekali matahari menyemburkan sinarnya, semua makhluk di bumi mendapatkan keberkahannya. Barangkali itu analoginya, kiasnya, dan benarlah beliau dipanggil Syamsud Duha. Beliaulah pelita yang ada di siang hari, bahkan juga di malam hari. Jika matahari zahir dia terbit dan terbenam, tapi Syamsud Duha, pelita hati Sayyidina Muhammad SAW, dia tidak pernah terbenam. Dia senantiasa ada, dia senantiasa menjawab salam daripada kekasih-kekasihnya, umat-umatnya. Jemaah Jumat yang bukan Allah, ini baru 2 hadis kita berkisah tentang rahasia salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka cukuplah ditutup dengan ayat yang kita sering baca, yang tadi Bilal kita juga baca, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dengan keazaliannya, dengan kekadimannya, senantiasa bersalawat kepada hazan Nabi, begitu juga malaikat. Dan lafaz ini menggunakan kalimat kata kerja aktif, yusholluna, senantiasa bersalawat. Inilah satu-satunya ayat yang kalimat wahai orang beriman didahulukan dengan pengumuman sesungguhnya Allah berselawat, malaikat berselawat, wahai orang beriman. Biasanya ayat Quran, lebih dari 80 ayat Quran diawali dengan ya ayyuhallazina amanu, lalu ada perintah larangan, kecuali ayat salawat dimulai dengan pengumuman wahai orang beriman, sesungguhnya Allah Ta'ala bersalawat, Allah pun bersalawat, malaikat pun bersalawat, masa engkau tidak bersalawat? Apa bedanya jika panggilan di semua ayat selain ayat salawat? Hai orang beriman, isinya tugas, isinya beban, isinya perintah yang kemudian dirasakan sebagian orang itu larangan, itu kemudian disebut beban-beban hidupnya. Tetapi seolah-olah tidak ada lagi bebannya. Kenapa?
Sholawat itu bab cinta, bab terima kasih kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Apa pendapat kita jika ada orang berjasa kepada kita? Maka kita akan membalasnya tanpa perlu merasa mengorbankan apapun. Bahkan kalau perlu semua yang kita punya kita korbankan. Inilah yang dialami oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Beliau tidak mampu menatap Sayyidina Muhammad SAW. Setiap berjumpa beliau selalu menundukkan matanya, tidak sanggup memandang Nabi Muhammad SAW, tidak sanggup menahan pancaran cahaya jasa-jasa beliau. Maka Sayyidina Abu Bakar ingin menemani Sayyidina Muhammad SAW dengan mengorbankan semua yang dia punya. Maka beliau ditanya, wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Perhatikan, inilah yakin yang sebenar-benarnya yang ada pada sahabat Nabi. Beliau mengatakan, aku tinggalkan di rumahku yakinku kepada Allah, yakinku cintaku kepada Rasulullah SAW. Inilah hakikatul taqwa. Inilah yang dikatakan di Quran, wa tazawwad, berbekallah kamu sebaik. Semoga Allah Ta'ala jadikan diri kita orang-orang yang cinta Rasulullah, cinta menyapa Sayyidina Muhammad SAW, dan menebarkan kasih sayang kepada semua umat, menjauhkan sikap kebencian, membuang sifat-sifat negatif. Amin ya rabbal alamin. Nasallallahu an yubarika lana fi salawatina wa fi salatina wa fi tilawatina wa fi jami'i ibadatina, wa nasallallahu as-sattar ayasqura awratina wa uyubina, wa nasallallahu ta'ala ayunawwirana binurihi az-zati wa bisirrihi as-sari. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Amin.